Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di siang hari ini? Mudah-mudahan Anda selalu sehat dan tetap semangat menjalankan aktivitas Anda sehari-hari. Senang sekali di siang hari ini saya Nada Nasyaya kembali hadir menjumpai Anda di Suara Sriwijaya. Suara Sriwijaya hari ini sangat menarik sekali karena kita akan berbincang tentang pertanahan. Dan pemirsa, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional mendapatkan dukungan dari Bank Dunia dalam menjalankan program percepatan reforma agraria. Apa itu program percepatan reforma agraria? Hal inilah yang akan kita bahas di siang hari ini dengan tema program percepatan reforma agraria melalui akses reform dan juga akses reform. Senang sekali di studio hari ini saya sudah kehadiran dua orang narasumber saya hari ini yang memang nantinya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda pemirsa terkait pertanahan di Provinsi Sumatera Selatan khususnya percepatan reforma agraria ini. Sudah hadir ada Kabid Penataan dan Pemberdayaan Kantor ATR BPN Sumsel Bapak Dr. Andes Makmur Asiboro Engineering Science. Pak, ya apa kabar Pak Makmur? Sehat. Para pemirsa selamat siang, salam sehat, salam sejahtera. Salam sehat dan salam sejahtera. Terima kasih Pak Makmur sudah hadir di TVRI Sumsel dan juga ada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musirawas, Pak Muji Burahman SH MSI. Pak Muji, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah sehat. Selamat sore menjelang petang. Ya, menjelang ya, sore menjelang ya Pak sore ya. Oke, ini jauh-jauh dari Musirawas ini Pak ke TVRI Sumsel ini. Iya, alhamdulillah ada undangan dari Bapak Kakanwil, Pak Kabid, dan tentunya yang kita cintai TVRI Sumatera Selatan ya. Terima kasih Pak sudah datang dari Musirawas ke TVRI Sumatera Selatan untuk berbincang-bincang bersama kami di TVRI Sumsel terkait reforma agraria ini. Dan pemirsa, menarik sekali, kami tidak hanya berbincang bertiga saja, ada teman-teman dari ATR BPN Provinsi Sumatera Selatan juga di studio hari ini, dan kami juga mengajak Anda bergabung bersama kami di line telepon di 0711 311 454. Namun sebelum saya berbincang-bincang bersama dengan kedua orang narasumber ini, marilah kita sama-sama menyaksikan video berikut ini. Program Percepatan Reforma Agraria atau PPRA. Kementerian ATR BPN bekerja sama dengan World Bank untuk mewujudkan reforma agraria melalui program percepatan reforma agraria. PPRA adalah suatu penataan kembali susunan pemilik dan sumber-sumber agraria, terutama tanah, untuk kepentingan masyarakat secara menyeluruh dan komprehensif. Beberapa hal yang melatar belakangi program ini adalah 1. Pemenuhan kebutuhan tanah yang terus meningkat dan persediaan tanah yang semakin terbatas. 2. Kebutuhan sebuah kerangka hukum untuk mengatur sistem ganda kewenangan atas penguasaan tanah. 3. Reforma agraria menjadi salah satu agenda utama program Nawacita yang tercantum dalam Perpres nomor 45 tahun 2016. 4. Reforma agraria dijadikan landasan penting dalam penyusunan kebijakan nasional dalam pemerintahan. PPRA merupakan legalisasi aset melalui PTSL sebagai tanda bukti kepemilikan hak atas tanah. Dalam PPRA, memanfaatkan sistem teknologi berbasis digital dengan penggunaan Kobo Collect dan aplikasi survei Tanahku. Dengan PPRA dan sistem digital ini akan membantu mengembangkan pengelolaan data administrasi pertanahan. Dengan adanya reforma agraria, kita dapat 1. Mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah. 2. Reforma agraria yang tepat dengan partisipasi masyarakat dalam proses PTSL. 3. Menyelesaikan konflik agraria dalam mendukung kebijakan satu peta. Kegiatan ini diadakan melalui kerjasama antara ATR BPN dengan Bank Dunia di 7 provinsi. Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan dengan target 4,3 juta bidang hingga tahun 2023. Selain itu dalam PTSL, terdapat kegiatan analisis risiko sosial dan lingkungan atau ESMF, Environmental and Social Management Framework, yang bertujuan untuk identifikasi dan mitigasi konflik sosial dan sengketa tanah yang dapat mempengaruhi kegiatan PTSL PM. Dengan mekanisme penanganan aduan dan keluhan dibuat untuk mendapatkan dan mencari umpan balik berupa 1. Saluran untuk menyelesaikan perselisihan. 2. Pengumpul informasi. 3. Komunikasi pemangku kepentingan. 4. Sarana mematuhi hukum. 5.
membangun kepercayaan. Tujuannya agar masyarakat dalam proyek menyadari hak mereka serta dapat menangani aduan dan keluhan secara efektif tepat waktu. PPRA juga memiliki keunggulan dan nilai tambah sebagai berikut. 1. Partisipatoris, keterlibatan masyarakat. 2. Pengarus utamaan gender, kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi. 3. Kajian sosial dan aspek lingkungan, meminimalisir risiko yang timbul dari aspek lingkungan dan sosial. 4. Pemberdayaan, masyarakat mendapatkan pemberdayaan dan knowledge akan pertanahan. 5. Inklusif, menggabungkan semua golongan masyarakat. Ya, pemirsa, Anda sudah menyaksikan video tadi. Selanjutnya kita akan berbincang-bincang bersama dengan kedua orang narasumber kami, program percepatan reforma agraria melalui aset reform dan juga akses reform. Oke, dan ini juga merupakan sebuah rangkaian ya, kalau kemarin kita juga sudah membahas tentang apa itu reforma agraria, tapi mungkin pemirsa perlu diingatkan ini Pak Makmur, reforma agraria itu apa sih, program apa reforma agraria ini Pak? Ya baik, dapat kami jelaskan mengenai program reforma agraria ini, seperti tadi sudah disebut bahwa ini merupakan bagian dari program Nawacita sebagaimana Perpres 45 tahun 2016 dan juga Peraturan Menteri Negara Agraria nomor 86 tahun 2018. Dan juga program ini sudah tertuang di dalam RPJMN tahun 2020-2024. Di mana program ini pada dasarnya adalah untuk menata ulang restrukturisasi penguasaan pemilikan dan penggunaan pemanfaatan tanah untuk tujuan kesejahteraan masyarakat melalui penataan aset dan penataan akses. Demikian program ini yang dilaksanakan sebetulnya di seluruh Indonesia. Namun khusus untuk PPRA ini sebagai program pemerintah yang didanai oleh Bank Dunia dilokasikan di 7 provinsi. Antara lain yaitu seluruh Kalimantan Barat, Timur, Selatan, dan Tengah. Kemudian di Sumatera itu ada 3 provinsi, yaitu Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Demikian program ini. Jadi sejak tahun 2016 sudah Pak ya program ini Pak ya? Ya, program ini sendiri 2016 sudah dimulai, kemudian dilakukan percepatan lagi dengan bantuan Bank Dunia. Oh, Bank Dunia, dengan adanya Bank Dunia semakin cepat lagi maksudnya program percepatan ini ya Pak ya? Ya, betul. Dikhususkan. Objeknya apa? Objek dari reforma agraria, objek dan subjeknya ini apa ini Pak yang menjadi sasaran program ini? Ya, jadi sebelum bicara objek saya sampaikan dulu subjek ya. Subjeknya itu adalah orang persorangan di masyarakat, kemudian kelompok-kelompok masyarakat, baik itu kelompok katakanlah kelompok masyarakat tertentu yang mendiami suatu wilayah. Kemudian juga badan hukum, misalnya seperti koperasi dan sebagainya. Jadi ini yang menjadi objek-objeknya. Tapi dari perseorangan ini juga nanti kita bisa breakdown lagi, kita pilih lagi. Bisa juga dia itu petani, kemudian pekerja, kemudian kalaupun dia pegawai negeri sampai golongan 3. Kalau tentara, ya kalaupun dia tentara, pada pangkat tertentu namanya kalau polisi itu inspektur 2 ya. Nah, jadi setara dengan itu yang bisa mengikuti program ini. Itu yang mengenai subjeknya. Betul. Ya, orang. Nah, mengenai objeknya itu sebenarnya ada 11 kategori, ada 11 ya, ya? banyak sekali. Jadi contohnya mulai salah satu antara lain itu adalah bekas tanah HGU, misalnya sudah tidak dipakai lagi. Atau kemudian pelepasan dari 20% sebagai bagian dari yang diberikan oleh HGU dalam rangka perpanjangan atau pembaruan haknya. Kemudian tanah objek tanah terlantar. Kemudian tanah bekas sengketa, kemudian tanah bekas hak lama, tapi umumnya di Sumatera Selatan ini nggak ada tanah bekas hak lama, pada umumnya di Jawa. Ini seperti erfah misalnya,
Ini seperti ini ada batas-batas tertentu. Kemudian tanah timbul, kemudian juga tanah-tanah bekas tambang di luar kawasan hutan, kemudian pelepasan kawasan hutan. Ini yang kita sebut dengan objek TORA, tanah objek reforma agraria. Demikian Mbak Nada. Oh, tanah objek reforma agraria ya, TORA. Iya, betul. Jadi ini semua objek-objek ini jika masuk ke dalam 11 kategori itu bisa Betul. kita fasilitasi lah Pak, ikut ke dalam program ini gitu ya. Ya. Jadi ini yang objek itu pun dibagi lagi. Objek yang saya sebutkan tadi 11 itu adalah yang diredistribusi. Nah, ada lagi yang dilegalisasi. Yang dilegalisasi itu adalah seperti contoh tanah-tanah yang sudah dimiliki tetapi belum memperoleh hak. Contohnya tanah eks transmigrasi. Nah, kemudian tanah-tanah yang dikuasai oleh masyarakat di atas tanah negara. Tapi memang belum ada sertifikat sama sekali. Sama ya. sekali belum. Jadi kalau istilah hukumnya itu belum pernah dihaki, belum ada hak di atas tanah tersebut. Nah ini kan pada umumnya di Sumatera Selatan ini ya, seperti kita ketahui ada pada umumnya tanah negara. Oh, oke. Nah jadi sebenarnya kalau dilihat dari situ cukup banyak sasarannya sebetulnya. Tapi hingga saat ini kita sudah laksanakan cukup banyak juga. Iya, Jadi umumnya mungkin di tiga Sumatera sesi. Selatan apa ini Pak? Kalau di Sumatera Selatan pada umumnya TORA itu adalah sebagian besar ya ada dari tanah objek reform yang lama, ya, sudah lama-lama, kemudian pelepasan kawasan hutan dan juga 20% dari HGU atau bekas HGU. Ini yang pada umumnya ya. Pada umumnya di Sumatera Selatan. Karena kan setiap daerah kan beda-beda ya Betul, Pak ya. betul. Oke, baik. Nah, kalau gitu saya ke Pak Muji nih, Pak Musirawas, Pak. Nah, bagaimana untuk program percepatan reforma agraria sendiri di Musirawas ini, Pak? Sejak tahun 2016 juga nih, tahapannya kayak mana nih, Pak? Baik, terima kasih. Menarik sekali ini seperti yang disampaikan oleh Pak Makmur selaku Kabid Penataan di provinsi, bahwa reforma agraria ini adalah nawacita dari pemerintah, khususnya Presiden, ya kan, perintah dari Perpres 86 2018 bahwa memang harus ada konsep kampung reforma. Masalah percepatannya kami selalu berkoordinasi dengan instansi terkait dari Pemkab, Dinas Kehutanan. Sebenarnya reforma agraria adalah kalau kami di Musirawas menyebutnya adalah wadah daripada segala macam permasalahan di situ. Oh gitu Pak ya? Termasuk tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kabir bahwa HGU 25% yang tidak terpakai itu bisa kita Banyak itu Pak di objek. Musirawas? Di Musirawas sekarang tidak ada kalau HGU, tapi yang kami laksanakan adalah kawasan hutan yang sudah dilepaskan. Ini nih, tahun ini ada 1.268 hektar yang sedang berprogres ya Pak Kabit. Lagi kita masih menunggu pelepasan kawasan dari kementerian. Kalau memang ini sudah dilepaskan dari kementerian, wah ini sangat baik sekali untuk ini tanah kosong Pak atau perkebunan atau perkebunan baik itu perkebunan, perumahan itu yang di dalam kawasan akan kita menjadi objek reforma tahun 2023 rencananya. Oh, rencananya 2023. 1.268 hektar ini. Ya, benar sekali. Berarti sebelumnya juga sudah banyak dari ribuan juga Pak ya? Sudah kami laksanakan di Musirawas dari tahun 2019, 2020, 2021. 2019 ada 1.268 bidang, 2021 ada 2020 ada 300 bidang sudah kami laksanakan. Di 2021 itu ada 200, tahun ini 2022 ada 1.200 bidang yang kami sedang laksanakan, 250 bidang. Alhamdulillah sudah pelaksanaan pengukuran, sudah pelaksanaan pengukuran, tinggal kami cetak sertifikat dan rencana alhamdulillah di bulan ini akan ada GBR pembagian sertifikat di Musirawas nanti. Wah, iya. Betapa senangnya masyarakat warga Amin, Musirawas insyaallah, ini ya Pak ya. insyaallah. Banyak 1.200 untuk tahun 2022. Ya, 2022. Kita akan break dulu nih Bapak-bapak. Kami mengundang Anda pemirsa, silakan Anda dapat bergabung bersama kami di line telepon di 0711311454. Tetaplah bersama kami.
Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman aman imun, badan sehat bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman aman imun, badan sehat bangsa kuat. Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya. Bincang pertanahan, program percepatan reforma agraria melalui aset reform dan juga akses reform masih menjadi tema kita di siang hari ini. Dan pemirsa, Anda dapat bergabung bersama kami di line telepon di 0711 311 454 bersama dengan Pak Makmur dan juga Pak Muji langsung dari Musirawas hadir ke TVRI Sumatera Selatan. Oke, tadi Pak Muji sudah bercerita sejak tahun 2019 sudah ribuan hektar tanah yang sudah berhasil gitu ya dibagikan sertifikatnya dan rencananya di tahun 2022 ini akan dibagikan secara ramai-ramai gitu ya Pak ya di acara itu. Nah oke, saya kembali lagi ke Pak Makmur ini sih Pak. Tadi kita udah ngobrol tentang subjek dan juga objek dari reforma agraria. Tujuannya sih Pak, lebih tujuan dari reforma agraria sendiri ini apa Pak Makmur? Baik, para pemirsa sekalian. Oh sebentar Pak, kita terima telepon dulu Pak ya. Sebelum menjawab tujuannya, selamat siang, halo. Halo, selamat siang. Ya, dengan Bapak atau Ibu siapa di mana? Dengan Bapak Wahono di Palembang. Oh, Pak Wahono di Palembang. Baik, silakan Pak Wahono. Iya, kita mau nanyakan sedikit ini sama Bapak PS di studio. Kami ini pengurus musola sudah mengajukan sertifikat, ini di luar tema ya Pak ya. Nah, tapi sudah datang dari pihak BPN kota untuk proses SK, dia datang ditandatangani bahwa berkas ditandatangani sama RT Luka dari tanggal 14 Juni. Nah ini sudah September Pak ya. Nah, lama sekali itu SK itu Pak ya. Jadi kalau ketentuan dari pihak BPN itu SK itu berapa lama ya Pak? Ya ini rumah ibadah loh Pak. Itu aja Pak. Terima kasih. Rumah ibadahnya Musola Sakul Yakin di Balayuda, Di Balayuda. Kemuning, Oke. Aryo Kemuning, Kota Palembang. Baik Pak. Terima kasih yo Pak. Atas nuwun yo. Iya, sama-sama. Selamat. Selamat siang Pak Wahono di Palembang. Pak, silakan Pak Makmur, Pak Muji, silakan Pak Muji. Iya. Siap, terima kasih. Terima kasih Pak Wahono. Ini akan kami tingkatkan perbaikan mutu layanan daripada ATR BPN khususnya di Kota Palembang, bahwa kami dari ATR BPN itu sudah melaksanakan semacam MOU dengan Muhammadiyah, NU dan lain-lain, termasuk daripada tempat-tempat ibadah. Tempat ibadah ini bukan hanya masjid, musola dan lain-lain, tapi juga gereja, pura dan lain-lain. Itu sudah kami laksanakan. Terkait dengan proses pensertifikatan, akan kami cek kekurangannya di mana Pak. Apakah memang Bapak sudah melampirkan akte ikrar wakaf atau surat-surat lain terkait dengan permohonan daripada tempat ibadah. Dan ini akan menjadi catatan kami, akan kami segerakan dalam rangka proses percepatan tempat ibadah Pak. Demikian Pak Wahono. Oke, baik. Terima kasih Pak Muji. Ya, saya kembali ke Pak Makmur. Silakan pemirsa Anda yang ingin bergabung di line telepon di 0711 311 454. Oke. Saya masih ke tujuan dari reforma agraria ini Pak Makmur. Ya, baik. Perlu kami jelaskan bahwa tujuan daripada reforma agraria ini tadi selain mengurangi ketimpangan, struktur ketimpangan penguasaan pemilikan tanah, tentunya dengan adanya program reforma agraria ini maka hak-hak masyarakat itu kan semakin jelas ya, semakin jelas, lalu mereka kemudian bisa menempati tanah itu dengan nyaman. Karena apa? Karena legalisasinya itu sudah dijamin. Betul, tenang Pak ya. Betul, sudah merasa tenang.
Kalau sudah merasa tenang berarti dia makin lama nanti bisa semakin sejahtera, bisa memanfaatkan tanahnya untuk kesejahteraan dirinya dan keluarganya dengan memanfaatkan tanahnya semaksimal mungkin. Lalu kemudian juga sehingga mengurangi sengketa dan konflik karena sudah tercatat di tempat yang sah dan resmi. Nah, jadi selama ini mungkin masyarakat masih hanya memiliki alasak, katakanlah surat keterangan atau surat jual beli atau hanya sekedar PBB ataupun hal-hal lain. Jadi dia merasa secure, merasa aman. Kita terima telepon lagi ya Pak. Baik. Oh, ya. Selamat siang, halo. Ya. Selamat siang juga Mbak. Iya, Bu Saya Ruli. Bu Ruli di Pelaju Mbak. Oke, silakan Bu Ruli singkat saja. Ya, terima kasih. Selamat siang Bapak yang hadir di TVRI untuk siang hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut Ibu, silakan. Pak, saya ingin meralat sedikit masalah keluhan saya ini. Saya punya keluarga, dia punya warisan keluarga. Tapi setelah dijalani, dari pihak keluarga ini mempersulit. Sehingga kami melibatkan untuk pihak pemerintahan yang telah menunjuk. Seperti RT, RW, Lurah, Babinsa, Sekta. Tapi ini warga, dia membangkang. Nah, jadi kemana kami harus mengadu? Sementara dia bisa membuat surat melalui lurah sebelumnya menyatakan seolah-olah surat pengakuan hak. Nah, itu disetujui, ditandatangani oleh Pak Lurah dan Pak Camat sebelumnya. Sekarang Lurah yang sekarang, Pak Camat yang sekarang, kayaknya berat sekali memanggil orang ini. Sementara di dalam surat itu berbunyi, arti kata ada sanksi apabila warga ini membuat surat pengakuan ini suatu kebohongan, nah itu menjadi gugur. Baik. Nah, karena namanya surat warisan itu pengakuan hak itu harus disaksikan. Jadi ini gimana kami ini, tolong kemana? Oke. Pengacara aja tidak mau menanggapi orang seperti ini. Nah, jadi saya minta supaya warga yang seperti ini kalau dipanggil lurah atau dipanggil polisi hadir dulu, dan pengadilan agama juga begitu. Baik, Bu Jangan Ruli. memanggil orang semua mau suruh datang tapi kenyataannya belum jelas. Baik. Tolong Pak bantu. Baik. Banyak masyarakat punya surat yang tidak jelas tapi sulit sekali, tidak sesuai dengan keterangan yang dibantu oleh pemerintah. Oke, Bu Ruli. Terima Mohon kasih. penjelasan. Selamat siang. Terima kasih Bu Ruli, silakan Pak Puji dan Pak Mahmud. Pak Muji ya, silakan Pak. Baik, terima kasih. Tadi Bu Ruli ya, Bu betul. Ruli dari Pelaju Bu ya. Pelaju. Sebenarnya ini Bu masalah waris Bu ya, kalau bicara masalah reforma agraria itu semua memang wadah daripada persoalan-persoalan tanah. Tapi kalau masalah waris ini Bu khusus memang seharusnya TVRI ini menyiapkan tempat ya wadah untuk Khusus dalam ya. konsul ya. Acara khusus untuk ini Iya, ya. jadi memang interaktifnya lebih mendalam dan lebih anu. Tetapi baiklah Bu, akan kami jelaskan bahwa masalah waris ini sebenarnya masalah keluarga. Kami tidak bisa ikut terlalu dalam rangka pembagian waris. Itu yang pertama Bu. Yang kedua memang kewenangan membuat surat keterangan waris ini ada di lurah beserta camat. Kalau memang berkekuatan hukum tetap itu butuh proses di pengadilan. Itu yang berjalan Bu. Terkait dengan apabila sudah ingkrah, sudah lengkap keterangan waris dan pembagian waris, silakan lanjutkan prosesnya di kantor pertanahan di setempat di mana Ibu berada dan objek letak tanahnya di mana Bu. Demikian yang dapat kami jelaskan Bu. Memang keterangan waris ini kewenangannya ada di lurah beserta camat dan diteruskan di pengadilan agama Bu ya. Demikian Bu Ruli. Ya, oke, baik, terima kasih Pak Puji. Kita kembali lagi ke tema kita ya Bapak Ibu ya, karena kita semangat sekali membahas tentang percepatan reforma agraria. Benar ini. sekali. Iya Pak. Iya. Pak Makmur, saya ke Pak Makmur lagi, ini gambaran program kamu bukan
gambaran secara umum dulu ya, gambaran program percepatan reforma agraria sendiri ini bagaimana ini Pak yang dilaksanakan kementerian ini? Ya baik, program percepatan reforma agraria ini atau Land Acceleration Program ini yang dibantu oleh Bank Dunia ini adalah ditujukan sebenarnya untuk mensupport OMP. Apa itu OMP? OMP itu adalah One Map program, ya, program satu peta, sehingga peta-peta ini tidak lagi bermacam-macam. Nah, ini juga melakukan delineasi atau batas-batas hutan. Jadi nanti memetakan seluruh batas-batas hutan sehingga jelas antara batas hutan dengan tidak hutan. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan partisipasi masyarakat di dalam mengumpulkan data-data tanahnya yang kita kenal dengan Puldatan, ya, Puldata pengumpulan data tanah-tanah. Kemudian dilakukan pengukuran-pengukuran yang disebut dengan sekarang itu di daerah-daerah di Sumatera Selatan disebut dengan PTSL PM, partisipasi masyarakat. Jadi masyarakat diminta berpartisipasi secara bersama-sama menunjukkan tanah-tanahnya, kemudian mengumpulkan dokumennya dan kemudian mendaftarkannya kepada petugas-petugas kita di kantor pertanahan. Jadi itu hadirnya PPRA ini yang sudah dimulai di Sumatera Selatan ini sejak tahun 2019 dengan target kurang lebih tahun ini ya, tahun ini 60.000 peta bidang tanah. Cukup besar ya. 60.000 ya, wow. 60.000. Iya. Demikian. Banyak Pak, ada banyak kabupaten dan kota di Musirawas saja udah ribuan, sudah banyak ya Pak ya. Insya Allah mudah-mudahan segera tercapai gitu ya Pak. Nah Pak Muji, kalau di Musirawas sendiri ini bagaimana nih Pak program percepatan reforma agrarianya melalui program-program apa Pak? Baik, kalau di Musirawas cuman ada terkait dengan reforma agraria ada satu, cuman kita merediskan tanah masyarakat. Redistribusi ini berasal dari tanah X kawasan hutan dan juga X transmigrasi. Jadi sekarang tidak ada lagi X transmigrasi ya Pak Kabit, semua sudah menjadi desa definitif dan ini akan kami segerakan dalam rangka proses pensertifikatan redistribusi. Gitu. Untuk ini Pak, kalau kampung reforma agraria itu bagaimana nih Pak? Di Musirawas ya kabarnya ya, yang paling booming gitu ya di Sumatera Selatan Pak ya. Baik, terima kasih. Apa itu Pak? Sebenarnya bicara reforma agraria memang sangat menarik sekali. Tidak cukup waktu kita cuma sejam ya Pak Kabit ya. Makanya berseri Pak. Iya, Pak Kabit ini sangat konsen, apalagi Pak Kanwil tiap hari juga selalu menyampaikan bahwa bagaimana kegiatan reforma-reforma di setiap kantah. Untuk itu kami dapat dijelaskan bahwa memang nawacita dari pemerintah mensegerakan bahwa kegiatan reforma agraria, mensegerakan proses pensertifikatan tanah masyarakat melalui PTSL dan kegiatan redistribusi. Kami di Musirawas tahun 2021 alhamdulillah sudah menyelesaikan daripada proses redistribusi 1.200 ditambah 300 tadi ini sudah kami bagikan, dan ini sebenarnya yang 300 bidang itu kegiatan aset daripada kegiatan UMKM, UMKM masyarakat. Nah, ini yang menarik sebenarnya. Di Kanwil Pak Kabit ada namanya kegiatan Ladara ya Pak Kabit. Ya, ini yang selalu didengung-dengungkan oleh Pak Menteri juga, Pak Kanwil, Bu Kanwil semua. Jadi kegiatan UMKM masyarakat kita sertifikatkan. Nah, disitulah nanti timbul kegiatan ekonomi masyarakat. Banyak itu ya Pak ya, di Musirawas itu banyak UMKM yang bisa. Banyak, ada sekitar 120 UMKM di satu desa aja itu kalau kita bicara kabupaten mungkin lebih dari situ barangkali itu. Ada 100 kalau di desa Lubuk Tua yang sudah kita tetapkan menjadi kampung reforma itu ada 120-an UMKM. Berbagai macam kegiatan industri kecil dan dia ada bank sampah. Ini juga menjadi sentra untuk dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat. Jadi ini Pak, maksud saya diajak untuk maksudnya dibantu oleh ATR BPN ini karena memang kampung ini, desa ini juga memang punya punya UMKM, punya perekonomian yang baik gitu juga ya Pak ya. Benar sekali. Jadi dia ada kegiatan, ada penataan aset, selanjutnya penataan akses dan baru ditetapkan menjadi kampung reforma. Di mana itu penataan aset adalah program kegiatan tata batas kawasan hutan, ya kan seperti itu. Penataan aset kita redistribusikan tanah masyarakat, gitu. Setelah kita sertifikatkan kegiatan redistribusi dan kegiatan lintas sektoral,
baru nantinya kita sondingkan dengan pihak perbankan. Nah, ini banyak sekali ini. Dari 300 sertifikasi sudah kita terbitkan, ada sekitar 60% sudah dititipkan di bank sekarang ini. Jadi bisa membantu permodalan, Pak, iya, ya. benar sekali. Betul. Dan ini apa yang didengungkan oleh pemerintah bahwa ada KUR. Dana KUR ini bisa dipakai oleh kegiatan UMKM dalam rangka menunjang perekonomian masyarakat. Inilah yang namanya pemberdayaan masyarakat Benar dari situ sekali. ya Pak ya. Iya. Oke, kita harus break lagi nih Bapak-bapak, semakin menarik perbincangan kita. Pemirsa, kami masih mengundang Anda, silakan bergabung di 0711311454. Tetaplah bersama kami. Program Percepatan Reforma Agraria atau PPRA. Kementerian ATR BPN bekerja sama dengan World Bank untuk mewujudkan reforma agraria melalui program Percepatan Reforma Agraria. PPRA adalah suatu penataan kembali susunan pemilik dan sumber-sumber agraria, terutama tanah, untuk kepentingan masyarakat secara menyeluruh dan komprehensif. Beberapa hal yang melatar belakangi program ini adalah: 1. Pemenuhan kebutuhan tanah yang terus meningkat dan persediaan tanah yang semakin terbatas. 2. Kebutuhan sebuah kerangka hukum untuk mengatur sistem ganda kewenangan atas penguasaan tanah. 3. Reforma agraria menjadi salah satu agenda utama program Nawacita yang tercantum dalam Perpres nomor 45 tahun 2016. 4. Reforma agraria dijadikan landasan penting dalam penyusunan kebijakan nasional dalam pemerintahan. PPRA merupakan legalisasi aset melalui PTSL sebagai tanda bukti kepemilikan hak atas tanah. Dalam PPRA, memanfaatkan sistem teknologi berbasis digital dengan penggunaan Kobo Collect dan aplikasi survei Tanahku. Dengan PPRA dan sistem digital ini akan membantu mengembangkan pengelolaan data administrasi pertanahan. Dengan adanya reforma agraria, kita dapat 1. Mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah. 2. Reforma agraria yang tepat dengan partisipasi masyarakat dalam proses PTSL. 3. Menyelesaikan konflik agraria dalam mendukung kebijakan satu peta. Kegiatan ini diadakan melalui kerjasama antara ATR BPN dengan Bank Dunia di 7 provinsi: Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan dengan target 4,3 juta bidang hingga tahun 2023. Selain itu, dalam PTSL terdapat kegiatan analisis risiko sosial dan lingkungan atau ESMF, Environmental and Social Management Framework, yang bertujuan untuk identifikasi dan mitigasi konflik sosial dan sengketa tanah yang dapat mempengaruhi kegiatan PTSL PM. Dengan mekanisme penanganan aduan dan keluhan dibuat untuk mendapatkan dan mencari umpan balik berupa: 1. Saluran untuk menyelesaikan perselisihan. 2. Pengumpul informasi. 3. Komunikasi pemangku kepentingan. 4. Sarana mematuhi hukum. 5. Membangun kepercayaan. Tujuannya agar masyarakat dalam proyek menyadari hak mereka serta dapat menangani aduan dan keluhan secara efektif tepat waktu. PPRA juga memiliki keunggulan dan nilai tambah sebagai berikut. 1. Partisipatoris, keterlibatan masyarakat. 2. Pengarus utamaan gender, kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi. 3. Kajian sosial dan aspek lingkungan, meminimalisir risiko yang timbul dari aspek lingkungan dan sosial. 4. Pemberdayaan, masyarakat mendapatkan pemberdayaan dan knowledge akan pertanahan. 5. Inklusif, menggabungkan semua golongan masyarakat.
kasih Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya siang hari ini bincang pertanahan, program percepatan reforma agraria melalui aset reform dan juga akses reform masih menjadi tema kita di siang hari ini. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di line telepon di 0711 311 454 bersama dengan Pak Makmur dan juga Pak Muji. Sebelum saya ngobrol-ngobrol lagi, saya terima telepon terlebih dahulu. Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana? Di kilometer 12. Halo. Halo, Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Pak Pariman. Pak Pariman, silakan Pak. Iya, Bapak di Palembang, Pak ya? iya. Oke, Saya silakan. ini punya Prona sertifikat Prona, Pak ya. Tapi sudah keluar sertifikatnya. Tapi sama RT, RW ditahan. Gimana itu, Bu? Ditahan sama RT alasannya apa, Pak? Alasannya minta duit lagi. Mohon maaf, Pak. Suara kurang jelas. Minta duit lagi, minta tambahan duit. Oke. Baik. Ya, makasih ya. Daerah mana, Pak? Daerah Talang Jambi. Talang Jambi. Oke, baik. Terima kasih, Pak Pariman. Pak Muji, Pak Makmur ya, Pak Muji deh. Silakan teknis ini, Pak. Baik, terima kasih Pak Pariman di Talang Jambi. Wah, ini sangat baik sekali masukannya Pak Pariman bahwa kegiatan PTSL sebenarnya sudah diatur di dalam SK 3 Menteri, Pak ya. Saya selalu mengedukasi, Pak, mengedukasi masyarakat, mengedukasi Pak RT baik itu lurah kades. Kita di sini saya sampaikan setiap penyuluhan kita melaksanakan PTSL jangan selalu juga bicara duit. Oleh karena selalu pimpinan tingkat kementerian baik itu Bapak Presiden juga selalu bicara gratis, Pak. Sebenarnya itu. Tetapi kita di sini saling mengedukasi bahwa memang ada masyarakat yang wajib kita bantu. Tetapi juga kita dengan tidak melihat tetangga kiri kanan kita ada yang mungkin ada rezeki lebih. Nah, inilah saling bantu, saling bahu membahu dalam rangka kegiatan PTSL baik itu redistribusi. Jadi Pak Pariman tadi ya, Pak Pariman Talang Jambi akan kami catat khusus keluhan Bapak akan kami sampaikan di kantor pertanahan Kota Palembang. Khususnya kenapa Pak RT minta tambahan duit. Kan seperti itu ya Pak Pariman ya. Oke. Demikian Pak Pariman. Baik, terima kasih Pak Muji. Kita kembali lagi ke tema kita lagi nih, percepatan reforma agraria, kampung reforma agraria ya Pak Makmur dan juga Pak Muji. Kita masih membahas ini. Tadi kalau Pak Muji cerita di Musirawas sudah banyak sekali, sudah ada kampung khusus di situ gitu. Tapi sebenarnya Pak Makmur, kampung reforma agraria ini program seperti apa sih Pak? Baik, jadi program Kampung Reforma Agraria ini adalah salah satu program yang memang khusus sebagai salah satu katakan laboratoriumnya ya, laboratorium reforma agraria ya. Oh iya. Di mana di Kampung Reforma Agraria ini akan hadir dari berbagai katakanlah institusi atau dinas-dinas pemerintah daerah, bahkan sampai masyarakat dan lembaga-lembaga masyarakat LSM misalnya, Private juga gitu, sektor-sektor private swasta gitu ya. Kemudian juga dengan dunia usaha. Nah ini, jadi di situ adalah semacam salah satu pembuktian bagaimana kita bisa berkolaborasi aktif di dalam membangun masyarakat. Nah di situ kita hadirkan nanti mengintegrasikan berbagai macam program. Ya. Jadi misalnya kalau di BPN ada program legalisasi asetnya. Kemudian kita tata aksesnya, kita BPN hadir di sana memberikan fasilitasi. Contohnya misalnya kalau seperti di kampung tadi Lubuk Tua di Musirawas, itu nanti di sana BPN hadir untuk memberikan berbagai edukasi, misalnya contoh untuk akses permodalan misalnya. Nah di sana juga kita ada kegiatan yang disebut dengan pemetaan sosial, social mapping ya. Benar sekali. Jadi di kantor Musirawas itu ada social mapping, kita memetakan kondisi masyarakat seperti apa. Nah setelah ada terpetakan semua kondisi masyarakat,
baik keluarganya, penghasilannya, pendapatannya, pekerjaannya, dan usaha-usaha seperti sampaikan Pak Muji tadi, usaha-usaha mikro kecil itu, ini yang kita fasilitasi. Nanti bersama-sama kita akan menggandeng dinas koperasi misalnya, dinas koperasi, kemudian juga katakanlah dengan misalnya untuk penanaman tanaman-tanaman tumbuhan misalnya seperti karet, bila perlu misalnya ada permasalahan di situ kita memfasilitasi ke dinas perkebunan dan sebagainya. Nah disinilah hadir semua berbagai instansi kita yang memfasilitasi ke sana, memfasilitasi, dan ini sangat-sangat baik, sangat penting, dan kita berharap di setiap kabupaten di Sumsel ini harus berdiri kampung-kampung reforma agraria, sehingga nanti itu bisa direplikasi atau ditiru di setiap kecamatan-kecamatan. Nah, bila perlu nanti ke depannya bukan hanya kampung reforma lagi, tapi kecamatan reforma. Amin, mudah-mudahan ya Pak ya. Kan percepatan kita ya. Iya, nah, tidak hanya kampung lagi ya, ini kampung-kampung terus ya, nanti meningkat kecamatan, nanti meningkat lagi kepada yang lebih luas. Nah, begitu kira-kira ide dari kampung reforma agraria ini dalam rangka untuk memberikan implementasi kehadiran program pemerintah di bidang pertanahan melalui reforma agraria. Betul. Jadi saya senang sekali sih program ini Pak Muji dan juga Pak Makmur, bukan cuma ngasih sertifikat aja, tapi ada pemberdayaan itulah ya, pemberdayaan masyarakat yang jadi nggak hanya pasif aja gitu ya Pak ya. Nah saya tertarik nih yang di Desa Lubuk Tua Pak Muji ini, ngapain aja sih maksudnya dengan begitu selain 60% udah di SK-nya udah di sekolahin, sertifikatnya udah di sekolahin. 60% sudah. Nah apalagi yang berarti pasti saya meyakini ini kampungnya lebih hidup, lebih banyak pergerakan perekonomiannya lebih kuat lagi nih Pak, gimana nih Pak? Jadi memang betul di Desa Lubuk Tua sudah ditetapkan oleh Ibu Bupati dengan SK bahwa menjadi kampung reforma. Mudah-mudahan ke depan seperti Pak Makmur bilang tadi, jangan hanya kampung, bila perlu kecamatan, dan akhirnya menjadi kabupaten reforma kampung ya, reforma agraria. Dan di Lubuk Tua memang asetnya itu bukan hanya kegiatan-kegiatan dari UMKM, ada kegiatan yang lebih ini lagi kegiatan UMKM-nya pandai besi dan lain-lain. Ini juga banyak sekali kerajinan tangan masyarakat yang memang wajib dibantu oleh pemerintah, baik itu dari segi permodalan, bahan baku dan lain-lain. Nah, inilah yang kami laksanakan, dan sekarang juga tadi sudah dibilang Pak Makmur bahwa ada kegiatan social mapping. Ini juga kami laksanakan di 2 desa sekarang melalui kegiatan staf. Jadi ketahuan di situ jumlah pendapatan per kapita masyarakat berapa, jumlahnya berapa. Pak, nah inilah saya yang lebih harus pengen menarik lagi, pengen dengar kelanjutannya, kita harus terima telepon dulu lagi Pak. Oke, silakan, selamat siang, halo, Suara Sriwijaya. Silakan. Halo. Terputus, silakan. Silakan menghubungi kembali di 0711311454. Saya masih mau mendengarkan Desa Lubuk Tua lagi dari Pak Muji ini Pak ya. Wah, sudah banyak sekali karena banyak UMKM dan juga ada perkebunan dan juga pendapatan per kapita kata Bapak tadi ya. Terlihat maksudnya progresnya ini Pak, pendapatan mereka. Terlihat dari kegiatan Pilstap ya, kita namakan Pilstap, ada kegiatan di situ 5 orang, memang mereka door to door turun ke lapangan, ngecek kondisi sosialnya masyarakat seperti apa di sana kan. Saya bilang kita harus edukasi masyarakat seperti apa. Nah, inilah kegiatan reforma agraria ini cakupannya sangat luas, kami sangat tertarik di situ. Nah, mudah-mudahan ini menjadi cikal bakal. Seperti Pak Makmur bilang tadi, jangan hanya kampung. Mudah-mudahan di 2023 canangan dari pemerintah menjadi kecamatan, kira-kira seperti itu. Karena kata Bapak tadi Musirawas sudah mencoba untuk 2 desa, udah mulai mengembangkan ya, Pak sudah ya? mengembangkan 2 desa. Tahun ini sudah kita kembangkan 2 desa. Sudah. Dapat desa, oke, kita terima telepon lagi nih. Halo, selamat siang, Suara Sriwijaya. Ya. Ya, dengan Bapak siapa, di mana Pak? Ya, dari Pak Suwanto di ini Karangtengah. Oh, Pak Suwanto di Palembang, Jalur Barat. Silakan Pak. Ya, ini Pak mau tanya,
kemarin tahun yang lewat kan ada program Corona. Nah, saya itu kan daftarkan sertifikat itu. Kawannya sudah keluar semua, punya saya belum keluar. Terus Mohon maaf Pak, suaranya kurang jelas Pak. Boleh? ini kan ada Prona. Prona. Nah, dia. Terus kawannya sudah keluar, tapi sampai bertahun punya saya keluar, Mbak. Gimana solusi? Oh, Pronanya belum ada keluar Pak ya maksudnya? Ya, Oh, dari bulan apa Pak? punya kawan sudah keluar. Oh, kawan-kawan udah keluar. Keluar. Nah, Oke, baik bertahap. Tapi udah dipengukuran Pak ya? ya, ya. Udah diukur, oke baik. Terima kasih Pak Suwanto di Palembang. Silakan Pak Muji dan juga Pak Makmur. Silakan Ya. kalau ada Jadi Pak Suwanto, nanti kami catat Pak ya di mana tadi alamatnya? Hilir Barat ya? Hilir Barat ya, nanti akan kami catat dan memang program ini sebetulnya 1 tahun anggaran ya. Jadi tidak ada yang didahulukan, tidak ada yang dibelakangkan. Nanti sekaligus akan sudah selesai, akan langsung diserahkan secara bersama-sama. Ya, mungkin ada kekurangan-kekurangan nanti di situ akan segera dilengkapi dan nanti akan kita mintakan kepada kantor Kota Palembang supaya memang lebih cepat, jadi lebih cepat lebih baik nanti. Betul. Terima kasih Pak Suwanto, nanti akan kami tindak lanjuti ya. Bisa berkoordinasi Nanti- dengan lurah juga Ya. ya terkait ya. Betul, bisa koordinasi dengan lurah, nanti ditanyakan kepada tim adjudikasi namanya. Jadi ketua timnya, karena dia sudah diukur, didaftar, nanti bisa cek and recheck lagi ya. Oke baik, terima Demikian kasih. Pak Suwanto. Baik, terima kasih Bapak. Kita lanjut lagi, kita masih ngomongin kampung Pak ya, kampung reforma agraria. Jadi sebenarnya teknisnya sendiri bagaimana Pak Makmur ketika ingin membuat kampung ini Pak di awal untuk reforma agraria ini? Ya baik, jadi kampung reforma agraria ini memang dipilih oleh kita, ditunjuk setelah melihat dari kesiapan dari kantor pertanahan. Ya. Jadi kantor pertanahan nanti melihat satu kampung reforma yang akan diusulkan, kemudian diusulkan itu dilakukan pemetaan sosialnya, diidentifikasi, kemudian nanti ini disarankan kepada kita dan kepada pemerintah daerah supaya ditetapkan menjadi kampung reforma agraria, kemudian nanti dilakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa di situ akan dijadikan kampung reforma agraria. Nah, nanti di situ akan kita hadirkan secara bersama-sama dengan pemerintah daerah memasukkan berbagai program. Misalnya ke daerah tersebut itu akses jalannya belum ada misalnya atau kurang bagus, misalnya jalannya berlubang-lubang. Nanti kita bekerja sama dengan Dinas PUPR untuk mengusulkan menjadi perbaikan jalan misalnya atau saluran air, sehingga seperti yang sampaikan tadi di awal, kita ini melakukan programnya terintegrasi. Terintegrasi dengan berbagai dinas-dinas, sehingga masyarakat itu betul-betul merasakan. Nanti kalau sudah sertifikasi tetapi tidak ada program lain, seolah-olah nanti program itu berhenti di situ. Ya sayang Pak ya. Sayang sekali. Nah, kalau sudah ada sertifikasi, ini mau diapakan lagi gitu. Nah, disinilah kehadiran dari program ini untuk memberikan fasilitasi kepada masyarakat dengan harapan memang ada percepatan peningkatan kesejahteraan yang lebih terasa hadir di masyarakat. Demikian Mbak Nada. Dampaknya tuh meluas jangka panjang gitu ya Pak ya. Iya. Bukan hanya berupa bentuk surat saja gitu ya, sertifikat, tapi panjang sekali ke Iya. depannya. Oke. Nah Pak Muji, saya kan baca juga ya banyak sekali kerjasama yang Bapak lakukan kayak tadi ke bank-bank juga untuk bisa menyekolahkan, kemudian juga banyak pendampingan Ya, juga ya, benar, pemberian benar. materi kepada UMKM agar mereka ketika membuat usaha juga nggak kosong kan, maksudnya Benar. nggak tahu apa-apa, banyak permasalahan-permasalahan yang Bapak itu. Ini bagaimana sih Pak mencoba untuk mengajak berkolaborasi ini Pak, dari Musirawas sendiri Bapak mengajak banyak pihak untuk bisa bergabung bersama ini untuk memajukan reforma agraria ini. Terima kasih Bu Ana. Memang seperti saya bilang tadi, Pak Makmur sudah menyampaikan bahwa kegiatan reforma ini memang stakeholder terkait harus kita undang. Kami selalu berkoordinasi, rapat persiapan dan lain-lain. Ini juga seluruh OPD terkait, dinas kalau kaitan dengan ikan ya kita
undang Dinas Perikanan ya kan, untuk perdagangan Dinas Perindak Kabupaten dan stakeholder lain, termasuk juga tim penyuluh pertanian. Ini juga sangat dibutuhkan masyarakat dalam rangka produksi pangan dan lain-lain itu ya. Perbankan juga kami selalu berkolaborasi dan berintegrasi sehingga kegiatan reforma agraria ini terkait dengan aset masyarakat khususnya UMKM dapat tercapai dengan baik. Seperti itu. Antusiasme masyarakatnya sendiri gimana Pak? Ini kan rencananya mau buka kampung baru nih kan Ya, Pak. Nah kalau benar, melihat pengalaman dari Lubuk Tua kemudian akan ke kampung-kampung baru nih bagaimana nih Pak? Oh sangat kami kemarin di dua desa kemarin sangat antusias sekali karena dengan masyarakat. Oleh karena saya seluruh dinas saya undang, termasuk kemarin Bank Mandiri Syariah. Itu saya undang. Jadi terkait dengan kegiatan UMKM masyarakat itu sangat antusias sekali. Jadi mereka oleh karena ada dana kur ya dari pemerintah khususnya dana kur. Nah ini bunganya sangat kecil ya kan. Nah ini juga tinggal nanti tergantung teknis pelaksanaan seperti apa. Itu. Oke, baik, ini semakin membuat masyarakat semakin semangat sih semangat Pak, sekali ya, semangat dalam sekali. pergerakan berbagai macam ini ya. Benar. Karena itu terima kasih sekali ada program ini luar biasa sih, Iya. makanya Bank Dunia juga mau berkolaborasi membantu Benar, gitu ya. benar. Pak Makmur, oke. Selanjutnya apalagi yang akan dari ini ya Pak ya, dari penataan dan pemberdayaan ini, apalagi program-program apa sih yang rencananya akan kita ini selain memperkuat kampung agraria ini Pak? Iya, baik. Jadi selain kita memperkuat kampung reforma agraria ini, ya kami sampaikan juga sebetulnya bagaimana supaya sukses ya, supaya kuat program-program ini di tempat lain ya. Nah, untuk suksesnya ini tentunya tidak lepas dari peran serta daripada seluruh pihak ya, terutama apa yang disebut dengan GTRA. Apa itu GTRA? Jadi GTRA itu adalah gugus tugas reforma agraria. Nah ini gugus tugas reforma agraria ini kalau di level provinsi ya, level provinsi itu namanya GTRA provinsi. Ini langsung diketuai oleh Bapak Gubernur. Wow. Nah, Bapak Gubernur, jadi dengan kepala-kepala dinas di sana anggotanya dan kita. Nah, ketua pelaksana sehariannya itu adalah Bapak Kakanwil. Nah kemudian selain di tingkat provinsi, ada juga di tingkat kabupaten kota yang diketuai langsung oleh bupati dan wali kotanya. Nah, seperti di Musirawas tentunya adalah ketuanya adalah bupatinya. Betul. Nah, bupatinya ini adalah sebagai ketua. Nah, oleh karena itu ini untuk memperkuat ini tentunya kehadiran semua itu bisa dirangkul ya, sehingga tidak hanya di satu kampung reforma agraria, tapi kampung reforma agraria yang lain yang saya katakan tadi bisa mungkin meliputi satu kecamatan. Nah ini intinya di situ. Nanti di situ akan muncul berbagai banyak kegiatan-kegiatan, terutama sekali adalah dalam rangka untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ya. Nah sebagai contoh misalnya ya, ketika mereka kekurangan modal, misalnya kita akan memfasilitasi mereka dengan mengundang hadirnya dari contoh permodalan nasional madani misalnya, PNM. Nah ini PNM ini banyak sekali hadir di Sumatera Selatan. Nah kebetulan di PNM ini pengurusnya utamanya adalah ibu-ibu. Nah jadi perlu kami sampaikan kepada para pemirsa sekalian. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu yang di sana nanti ada untuk meminjam, mungkin salah satunya selain dari BRI atau bank-bank lain yang ada di situ atau bank syariah, juga ada penanaman nasional madani. Nah di sana kalau ibu-ibu misalnya ingin melakukan kegiatan usaha, misalnya untuk membuat kerajinan tangan atau usaha mikro kecil di rumahnya, ini bisa meminjam itu dan bisa memberikan sertifikatnya sebagai jaminan. Demikian. Baik. Pak Muji, harapannya ke depan bagaimana ini Pak? Apalagi yang mau dilakukan langkah-langkah ke depannya apa ini Pak? Sebenarnya kalau harapan kami bahwa dengan sudah dicanangkan kampung reforma, mudah-mudahan kecamatan reforma kan seperti itu dapat membantu perekonomian masyarakat.
Kami selalu mengedukasi dinas-dinas terkait melalui Bupati, gencar sekali ini memang kegiatan UMKM ini supaya tingkat perekonomian masyarakat dapat berjalan dengan baik dan mudah-mudahan pendapatan per kapita masyarakat dapat meningkat sehingga taraf kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Demikian. Oke, baik. Terima kasih Pak Muji, Pak Makmur juga terima kasih luar biasa sudah berbagi kepada pemirsa TVRI Sumatera Selatan terkait program percepatan reforma agraria ini. Harapan kita semua sama, harapan Pak Muji, Pak Makmur dan juga kita semua, kita menginginkan dengan program-program yang dibuat oleh pemerintah ATR BPN ini kita harapkan bisa untuk berkolaborasi bersama untuk memajukan perekonomian Indonesia, khususnya masyarakat di Sumatera Selatan. Pemirsa, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya harus pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.